Halo Rin, kamu apa kabar? Kamu udah sholat subuh? Baru aja sholat. Terus aku keingat cerita teman aku. Jadi aku ketemu dan sudah bersahabat dengan teman aku cukup lama, sekitar 5 tahun. Dan kami mempunyai prinsip hidup yang berbeda, cita-cita yang berbeda, dan itu wajar. Dia bercita-cita ingin menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan di kantor, kemudian memiliki jadwal yang rutin, dan menjadi seorang yang besar. Sementara aku hanya ingin menjadi manusia yang biasa saja. Maksudnya, boleh nggak sih kita menjadi manusia biasa aja? Aku bilang ke dia kalau aku pengen stay di rumah, tetap tidak terlihat, tidak diakui, dan tidak ingin diakui oleh siapapun. Hanya namun tetap bekerja, tinggal bersama keluarga terdekat, dan mencintai diri apa adanya. Sementara dia terlihat sangat ambisi, dia pun sudah melamar pekerjaan di banyak tempat. Satu temanku lagi, bahkan dia bercita-cita ingin S2 di Korea Selatan, di Universitas of Seoul, kalau nggak salah ya. Dan aku merasa mereka hidup memiliki ambisi yang cukup tinggi. Dan aku merasa sebagai seseorang, boleh nggak sih kita nggak jadi apa-apa gitu? Sebagai manusia biasa, hanya manusia yang menikmati hari ini. Dan aku sadar sekarang, cita-cita yang terlalu bertumpuk dan terlalu besar, seolah-olah pada akhirnya kita menjadi manusia rata-rata kebanyakan manusia ya seperti ini, bekerja balik ibadah dan akhirnya meninggal. Apakah hidup sesimpel itu? Apakah hidup yang tidak diperjuangkan? Saya rasa tidak ada hidup yang tidak diperjuangkan, mau itu sesederhana apapun, selama dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain terutama. Untuk diri sendiri adalah sebuah masalah besar. Jika kita tidak bisa memanfaatkan diri sendiri, tentu akan sulit untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan hidup apa adanya adalah sesuatu yang saya impikan cukup lama. Tinggal di sebuah desa yang tenang, tanpa ada keperluan, tanpa ada keributan dengan sosial media. Sosial media sekarang seolah-olah semakin membuat kita terminimalism. Maksudnya, sering terjadi sebuah monolog pribadi di dalam diri kita mengatakan bahwa ketika kita melihat postingan satu, wah enak sekali dia libur. Dan itu terjadi monolog pribadi di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita mengatakan seolah-olah kita ingin terlibat di dalamnya. Makanya kalau kita melihat seorang selebgram ataupun influencer, artis melakukan perjalanan tour, kita akan mengikuti atau memantau kegiatannya karena kita ingin terlibat di dalamnya. Walaupun itu tidak langsung, karena kita tidak bisa mencapai hal tersebut. Dan kita hanya dipenuhi rasa iri. Ya, walaupun tidak terucap, itu monolog pribadi dalam pembicaraan pribadi kita, antara kita dan pikiran kita. Apalagi ketika kita sedang mengupload sebuah foto atau postingan, maka kita akan merasa kok jumlah like-nya sedikit ya. Dan itu hanya sebenarnya selalu terjadi. Lagi-lagi berbagai hal di sosial media, televisi, dan apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar adalah menghasilkan kita sendiri. Makanya aku ingin berdamai dengan diri sendiri, ingin tidak menikmati apa yang ada sekarang, menikmati real life, menikmati apa yang ada di depan mataku, berbicara dengan orang yang di depan mataku tanpa perlu menggunakan gadget. Karena sejujurnya, ya gadget sangat penting, tapi kita bisa meminimalisir apa yang perlu kita gunakan dan apa yang tidak perlu kita gunakan, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Bukan sosial media sebagai penghancur kita, tapi kita yang memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Tidak mudah, namun ini adalah sebuah proses, karena sejatinya sosial media membuat kita menjadi kecanduan. Hal itulah yang membuatku ingin menjadi manusia biasa aja. Dan aku ingin bertanya kepada kamu, Rin, apakah tidak apa-apa menjadi manusia yang biasa aja gitu? Gak perlu
ya validasi dari orang lain, karena cukup capek juga. Mungkin diantara banyak orang, aku nggak tahu adakah yang seprinsip dengan aku, atau aku yang tergolong aneh, ataukah menjadi manusia yang tanpa ambisi itu salah. Hidup terlalu singkat menurutku, dan hidup adalah sebuah anugerah yang perlu kita nikmati dan enjoy di dalamnya. Terima kasih, Rin.